Dimulai aja di video aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar mengenai fasik. Siapa yang sudah tahu fasik itu apa? Siapa yang sudah tahu? Oke, belum. Ya, nggak apa-apa. Nah, tujuan pembelajaran dari fasik adalah yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan pengertian fasik dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 contoh perilaku fasik di lingkungan sekitar, menguraikan dampak buruk fasik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, mengemukakan cara menghindari perilaku fasik berdasarkan dalil Al-Quran, menghasilkan proyek mini yang menunjukkan upaya menjadi perilaku fasik dan merefleksikan perilaku dirinya, dan membuat komitmen akhlak yang baik. Baik. Selanjutnya, apa itu fasik? Nah, fasik adalah secara bahasa berarti keluar atau menyimpang. Nah, sedangkan secara istilah, fasik adalah perilaku seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan melakukan perbuatan dosa atau melanggar ajaran agama. Ya, jadi artinya orang fasik adalah orang yang tahu aturan Allah tapi dia melanggar aturan tersebut. Nah, contoh banyak sekali, misal kita tahu kalau sholat itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, tapi karena kita tergoda, misal lagi main, lagi asik nih, lagi asik pas lagi adzan nanti bentar lagi. Terus lihat waktu, lihat jam, misal baru jam 1, main lagi. Terus lihat jam lagi, baru setengah 2, terus main lagi. Terus tahu udah jam 2, nanti dia bentar lagi. Tahu-tahu nggak terasa sudah sampai adzan asar. Nah, itu artinya kita meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak? Sengaja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perbuatan fasik. Nah, kita akan melihat video tentang salah satu contoh perbuatan fasik. Anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, menarik banget, Pak. Heru 73, Nusa 95, Alhamdulillah. Syifa 90, dan nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Loh, kita udah beres nih. Lu gimana? Kenapa tuh? Ini nih, aku bingung. Apa? Kemarin kan nilai kuis kamu 100 tuh. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan?
Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Nah, tadi kita sudah melihat video tentang Nusa dan Abdul. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari video tadi? Yang pertama, kita tidak boleh curang. Terus kita harus jujur. Apalagi? Pelajaran apa lagi yang bisa kita petik? Gak boleh bohong. Boleh. Terus apa lagi? Kejujuran akan membawa kepada ketenangan. Iya. Kita misal siapa yang pernah bohong? Ayo jujur. Pernah bohong. Tunjuk jari yang pernah bohong. Iya. Kalau kita bohong, kira-kira kita tenang nggak hatinya? Nggak tenang kan? Nah, berarti kita lebih baik jujur meskipun itu pahit. Tapi hati kita tenang. Kalau kita bohong, kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan lain. Tuh, sehingga hati kita semakin tidak tenang. Ya. Oke, selanjutnya dalil tentang fasik, yaitu salah satunya berada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Siapa yang sudah hafal dalilnya? Nah, coba kita baca bersama-sama dalilnya. Dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dalam konteks surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah untuk perbuatan berbohong. Jadi kalau orang fasik atau pembohong di ayat ini membawa sebuah berita penting, mereka penting banget. Nah, kita teliti dulu kebenarannya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dicek dulu ini benar atau tidak, ini berita hoax atau tidak. Karena kalau kita tidak teliti, hal itu akan mencelakakan atau berita bohong itu, isu-isu bohong itu nanti akan menyebar, dan bahkan isu bohong itu bisa menjadi fitnah kalau kita salah menyikapinya. Kemudian selanjutnya, contoh perbuatan fasik, ya. Selain berbohong, apalagi? Mengumpat. Siapa yang tahu mengumpat? Mengumpat itu apa sih? Apa? Bukan mengumpat. Mengumpat itu ngomong yang jelek, misalnya. Ih, dasar siapa? Nah, itu namanya mengumpat. Kemudian, tidak menjalankan perintah agama. Contoh tadi, males sholat. Terus apa lagi? Tidak menghormati orang tua. Apa lagi? melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Ya, melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya apa? Apa? Curang. Terus apa lagi? Lagi ulangan terus nyontek. Apalagi tadi yang Abdul tadi termasuk dia berbuat curang, karena ketika ulangan, ketika dia sudah mengerjakan latihan, dia malah googling, nyontek gitu, copy paste dari internet. Itu juga salah satu perbuatan curang. Terus apa lagi?
Mencuri termasuk tidak? Iya. Ya, termasuk dan sebagainya. Kemudian suka melanggar aturan sekolah. Contoh apa? Aturan sekolah contohnya apa? Membolos. Apalagi? Ada yang suka membolos? Ya, alhamdulillah. Apalagi? Terlambat. Ya, enggak terlambat. Iya. Kalau terlambat melanggar aturan sekolah tidak? Iya. Ya, terus apa lagi? Tadi yang mencontek ya. Terus apa lagi? Berantem, ya, ngisengin temennya atau ngebully. Ngebully itu juga termasuk perbuatan fasik. Nah, kemudian apa saja akibat yang akan terjadi apabila kita berbuat fasik? Yang pertama, merusak hubungan dengan orang tua atau dengan guru. Contoh tadi, kalau kita tidak menghormati orang tua, itu juga akan merusak hubungan kita dengan orang tua. Contoh misal, Naila, tolong beliin garam di warung.